ini kita sudah mulai masuk ke dalam peran teknologi informasi, ya kan? Ini kenapa saya tampilkan tentang Industrial Revolution ini. Kenapa? Karena teknologi informasi, apalagi Anda ini ada di bidang administrasi bisnis, jadi setidaknya ini berkaitan dengan bisnis atau kegiatan bisnis yang nantinya akan kita hadapi sehari-hari, ya kan? Nah, teknologi informasi ini berperan pada aktivitas manusia. Dia sebagai fasilitator untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Oke. Jadi dengan adanya TI ini, kegiatan-kegiatan bisnis, struktur operasi, manajemen operasi, ini semuanya berubah begitu cepat. Sampai akhirnya kemudian ada e-business, ada e-commerce, ada macam-macam, ada hal macam-macam seperti itu. Nah, TI ini bisa saja menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, TI melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses, ya kan? Kemudian TI juga bisa memperkuat peran manusia. Dia bisa menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses, ya kan? Juga berperan terhadap restrukturisasi, membangun kembali peran manusia, di mana TI ini turut andil dalam melakukan perubahan terhadap tugas-tugas tertentu. Oke? Misalnya, tugas-tugas tertentu yang berubah karena adanya TI ini. Dulu untuk kegiatan kesekretariatan. Dulu seorang sekretaris itu diwajibkan mampu atau ahli di bidang menulis cepat, ya kan? Kemudian juga karena ketika itu belum ada komputer, belum terbiasa dengan hal-hal yang alat perekam yang kecil, yang simple, yang sederhana, yang bisa dibawa kemana-mana misalnya. Sehingga untuk merekam sesuatu, dia harus menulis cepat tadi itu, atau yang disebut sebagai stenograf, menulis cepat. Atau juga mengetik dengan cara yang cepat. Bahkan kalau bisa, tanpa melihat keyboardnya. Tapi sekarang dengan adanya alat-alat bantu yang bisa langsung bisa saling tersinkronisasi, saling menyatu, ya kan? Dengan audio, dia akan bisa langsung menampilkan kata-katanya, ya kan? Dengan alat-alat bantu tertentu. Oke. Nah, bagaimana perkembangan teknologi informasi ini dimulai dari revolusi industri yang pertama. Nah, revolusi industri yang pertama ini, kita lihat sekarang ini revolusi industri yang pertama, kalau Anda lihat di tahun 1700-an itu kan ya, apa yang terjadi ketika tahun 1700-an itu, konsep industri yang pertama ini. Revolusi industri yang pertama ini kemudian diikuti dengan adanya demo besar-besaran, karena ketika itu tenaga manusia yang bekerja di pabrik diganti dengan tenaga mesin ketika ditemukan adanya saat itu mesin tenun mekanis, ya kan? Jadi peralatan kerja yang awalnya sangat tergantung pada tenaga manusia digantikan dengan mesin tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak manusia atau ketika itu orang-orang yang tidak lagi dipekerjakan, tetapi jumlah produksinya meningkat. Tapi banyak orang-orang yang menganggur. Nah, itu kemudian memicu adanya kecemburuan sosial kan ya. Para pemilik perusahaan semakin kaya, sedangkan di sisi lain pengangguran juga meningkat. Nah, kemudian terjadi
pemberontakan, demo besar-besaran di situ. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berkembangnya teknologi pada tahun 1900 sekian, awal abad 20. Nah, di situ sudah mulai menggunakan listrik dan istilahnya lini produksi atau jalur produksi. Nah, ini lini produksi yang pertama itu ada di Amerika, yaitu di Cincinnati kalau nggak salah. Itu dimulainya revolusi industri kedua tahun 1800 sekian, di mana di situ terjadi atau mulai dikenal adanya produksi massal yang didasarkan pada pembagian kerja. Pembagian kerja ya. Kemudian berlanjut lagi pada pada revolusi industri ketiga tahun 1970-an. Di sini mulai banyak sekali kegiatan produksi itu menggunakan atau dibantu dengan alat elektronik dan teknologi informasi ketika itu yang gunanya hanya sekedar untuk otomatisasi produksi, belum untuk mendukung dalam pembuatan keputusan. Ya. Jadi di situ sudah mulai ada otomatisasi produksi berbasis komputer tentu saja. Nah, yang akhirnya di mana mesin produksi itu tidak lagi dikendalikan oleh manusia dan biaya produksi menjadi lebih rendah lagi. Nah, kemudian itu sekitar tahun 1970-an ya. Nah, kemudian tahun 2000-an, sekitar tahun 2011, 2018 telah mulai gencar-gencarnya itu. Tapi sudah dimulai tahun 2011, tahun lalu itu, di Jerman, ada di Hannover, ada pameran industri ketika itu. Nah, itu sudah mulai dikenal adanya revolusi industri yang keempat. Nah, apa bedanya revolusi industri keempat dengan industri ketiga? Di mana masing-masing itu juga menggunakan mesin, menggunakan komputer, adanya otomatisasi. Nah, kalau pada industri 4 ini, industri sudah mulai menggabungkan antara teknologi otomatisasi tadi dengan teknologi cyber. Oke. Nah, ini menjadi trennya otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufacturing atau produksi. Nah, di sini kita sudah mulai berkenalan dengan dunia virtual. Sudah mulai ada hubungan atau koneksi antara manusia, mesin, data, ya kan? Manusia, mesin, dan data. Kalau bicara tentang mesin, jangan hanya terpaku pada mesin-mesin yang besar-besar itu. Tapi apapun itu yang mendukung otomatisasi, kemudian dia digunakan untuk kegiatan membantu manufacturing, ya, mempermudah kita di dalam melakukan kegiatan, kita sebut saja itu sebagai mesin dan data. Ya. Nah, konektivitas antara mesin, manusia, dan data sejak tahun 2011 ketika ada pameran produksi di Hannover, Jerman, itulah kita mulai mengenal adanya IoT atau Internet of Things. Jadi itu di mana dimulainya atau dicirikannya revolusi industri keempat ini. Nah, ada beberapa bidang yang mengalami perkembangan pesat karena adanya perubahan-perubahan atau perkembangan teknologi ini, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus tutup karena dia tidak bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri atau berinovasi berdasarkan perkembangan teknologi ini. Nah, jadi dikatakan juga bahwa
teknologi di dalam industri keempat ini, jenis-jenis teknologi yang mendominasi itu diantaranya adalah adanya AI, Artificial Intelligence kan ya. Kemudian adanya teknologi awan atau cloud teknologi, ya kan? Anda pasti sudah sangat paham tentang cloud ini, disimpan di awan, disimpan di cloud ya. Kemudian ada yang disebut sebagai high speed mobile internet, ya kan? Kemudian, nah ini yang paling kita sekarang ini, di mana-mana kita sudah tidak bisa lagi menyembunyikan diri dari yang disebut sebagai big data. Ya. Apapun data kita sudah terekam di dalam gudang data yang sangat besar ini, di dalam cloud teknologi ini. Oke. Nah, kemudian revolusi industri keempat ini juga bisa disebut sebagai cyber physical system, di mana revolusi ini menitik beratkan pada otomatisasi dan kolaborasi dengan teknologi cyber. Ciri utama dari industri keempat ini adalah adanya penggabungan informasi dan teknologi komunikasi. Jadi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK di dalam bidang industri. Ya kan? Nah, berkaitan dengan kita sudah masuk dalam industri keempat ini, Indonesia sendiri, itu juga di Indonesia maksud saya, itu juga sudah mulai mempersiapkan diri dengan roadmap atau peta Indonesia sejak tahun 2018 kemarin yang disebut sebagai Making Indonesia 4.0 untuk mengadaptasikan diri, menyesuaikan diri negara Indonesia, roadmap kita dengan perkembangan revolusi industri keempat ini. Disebut sebagai Making Indonesia 4.0 ini. Nah, apa saja yang ada di dalam Making Indonesia 4.0 ini? Di antaranya adalah yang pertama adalah Internet of Things. Nah, kita sudah tahu Internet of Things itu apa. Jadi Internet of Things tadi itu adalah sebuah program atau konsep di mana sebuah objek, katakanlah, memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui suatu jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Nah, Internet of Things atau disebut juga sebagai IoT. Ini sudah banyak sekali, kemajuannya sudah sangat pesat sekali. Misalnya di dunia kesehatan. Ini Internet of Things ini akan membantu proses pendataan detak jantung misalnya. Kemudian mengukur kadar gula tubuh, ya kan? Gampang sekali kan ya, dengan alatnya cuma ceklik gitu aja. Kayak dijepit kayak di staples ujung jari kita, itu kita sudah bisa mengukur kadar gula tubuh kita dengan cara itu tadi dihubungkan dengan alat khusus misalnya. Kemudian mengecek suhu tubuh, ya kan, tanpa harus kita kalau termometer badan itu kan kita harus ditaruh di bawah ketiak ini ya, harus selama 1 menit misalnya baru bisa mengukur suhu tubuh kita. Sekarang kan enggak kan ya, Anda masuk kemana-mana, misalnya ke ruangan, ke kantor atau ke mall gitu, biasanya langsung ditembak dengan itu alat infrared itu yang untuk mengumpulkan, enggak tahu apa saya namanya apa itu, untuk mengukur suhu tanpa harus menyentuh kulit kita. Bahkan kalau misalnya nih ada area-area tertentu kayak misalnya di bandara gitu, sebelum kita masuk untuk check-in, ketika kita masuk pintu, sebelum masuk check-in itu suhu tubuh kita sudah bisa dideteksi berapa, kemudian sudah ditampilkan di dalam layar di bandara tersebut. Oke. Nah, kalau suhu tubuh kita dideteksi kemudian
bukan diasumsikan, diperkirakan terlalu tinggi atau mengandung suatu virus penyakit tertentu, itu akan bunyi titit 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 misalnya seperti itu. Kemudian badan orang tersebut tadi itu warnanya menjadi merah di tampilan komputer tersebut. Oke, jadi itu adalah apa ini namanya? Internet of Things. Nah, data-data dari proses pendataan kesehatan tadi itu misalnya ya, atau data ketika Anda melakukan transaksi melalui Gojek, Tokopedia, Shopee, apapun itu, entah Anda beli pulsa, entah Anda beli peralatan elektronik, beli token listrik misalnya, beli kosmetik misalnya, atau beli apapun, Anda melakukan kegiatan transaksi apapun, atau Anda pesan GoFood misalnya, atau diantarkan oleh Gojek, GoRide, GoCar misalnya dari tempat tertentu ke tempat tertentu, kegiatan Anda itu kemudian sudah terekam dalam gudang data yang luar biasa besarnya. Di dalam cloud itu yang disebut sebagai big data. Oke. Nah, dengan menggunakan big data itu nantinya pihak-pihak yang berkepentingan itu akan mengambil data itu atau yang disebut sebagai data mining, menambang data itu, kemudian diproses data-data tersebut, ya, berarti itu bisa berupa angka, berupa teks, berupa audio, berupa visual, berupa apapun suhu tubuh, berupa apapun itu, bahkan ada alat tertentu. Saya ini terlalu banyak nonton film kayak misalnya Eagle Eye, misalnya seperti itu ya. Jadi Anda sudah bisa, atau kita bisa dideteksi kita ini mengidap penyakit apa, kita sedang ada di mana, berapa kadar oksigen darah kita tanpa harus cek di dalam lab. Jadi ada alat tertentu yang mungkin selama kita terkoneksi dengan misalnya ada listrik yang nyala, ya, misalnya seperti itu. Ada jaringan telekomunikasi misalnya. Meskipun kita tidak sedang berhubungan dengan listrik itu sedang padam dan tidak sedang on misalnya internetnya, bisa saja kita sudah bisa dideteksi di servernya gudang data tadi yang jaraknya sangat jauh dari kita. Coba lihat saja di film Eagle Eye itu, dan itu memang ada nyata, tetapi tidak sedramatis film Eagle Eye itu. Artinya di sini adalah gudang data tadi itu mencatat semua kegiatan kita, apapun. Jadi data itu kan bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa teks, bisa berupa simbol, gerakan, apapun itu. Kan? Nah, kemudian dia akan diambil untuk diproses dengan algoritma tertentu untuk ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tren tentang penjualan, tren tentang kesehatan misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai Internet of Things, di mana dia, karena Internet of Things ini semua-muanya ini ada di dalam genggaman Anda, dan ini dilalah kok ya pandemi si corona ini datangnya ya pas peralihan dari revolusi industri keempat ini, di mana revolusi industri keempat kita sedang tertatih-tatih untuk beradaptasi, kemudian adanya pandemi, kita semakin dipaksa untuk segera menyesuaikan diri dengan cepat karena kita akan naik lagi ke revolusi industri yang kelima. Bahkan sekarang kita sudah mulai masuk ke society kelima. Nah, semuanya ada di dalam genggaman kita, ada di dalam sebuah handphone yang kecil ini. Handphone kecil ini, apapun yang ada, kalau Anda misalnya sadari, misalnya Anda punya akun Facebook, Anda punya akun Instagram, WA, Twitter, apapun itu, ya kan?
Kemudian meskipun dengan masing-masing ini tadi berbeda-beda emailnya, ya, berbeda-beda nomornya, nomor handphone yang didaftarkan, kemudian passwordnya juga berbeda-beda, dilalahnya, oke, dilalahnya ya. Misalnya tadi saya mencari katakanlah headset Bluetooth misalnya di Tokopedia. Oke. Dengan email misalnya Anita123. Kemudian setelah itu saya membuka Instagram saya. Instagram saya ini saya daftarkan dengan email misalnya Anita91011 misalnya seperti itu. Nah, kan sering kan kemudian ada pop-up, ada iklan-iklan di situ. Dan dilalahnya kok ada iklannya, apa tadi itu? Headset Bluetooth di sini. Dengan cepat, tidak nunggu seminggu, tidak nunggu sebulan, untuk memproses data yang masuk ke dalam big data ini tadi. Meskipun itu tadi emailnya, nomor teleponnya berbeda-beda. Namanya juga berbeda. Di Instagram saya tidak memakai nama saya sendiri karena saya memang tidak terlalu suka untuk eksis seperti itu ya. Jadi saya nggak punya banyak foto yang bisa untuk ditampilkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan, kalau Anda lihat di sini Internet of Things ini ada apa saja di sini yang berkaitan. Di sini ada sensor, ada lampu, ada microwave, ada mesin cuci, ada kapal, ada CCTV, ada wifi ya, daya tadi ya. Ada handphone, ada apapun ini banyak sekali printer dan semuanya ini ini masuk ke dalam ini loh, di dalam tengah ini, big data ini. Apa yang Anda lakukan ini, kemarin saya ngeprint apa saja, misalnya kemarin saya browsing apa saja, itu ada di sini. Jadi kalau ada yang pinter untuk bisa masuk menyelam ke dalam gudang data saya ini, dia akan menemukan seluruh riwayat hidup saya sehari-hari di sini. Oke. Nah, ini kan kita bisa mengendalikan misalnya kunci rumah melalui handphone ini kan ya. Kemudian CCTV juga melalui dalam handphone ini. Kemudian mematikan, menyalakan air conditioner, AC yang ada di rumah itu juga melalui handphone ya kan. Semuanya bisa dipakai dalam satu genggaman ini saja. Itu yang disebut sebagai Internet of Things. Kemudian yang kedua adalah Indonesia juga beradaptasi dengan yang disebut sebagai artificial intelligence ini. Oke. Nah, artificial intelligence ini apa? Dia adalah kecerdasan buatan. Atau sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram ya. Jadi dibikin modelnya, kemudian dia diprogram dalam mesin tersebut agar bisa berpikir seperti manusia. Nah, di bukunya MacLeod, kecerdasan buatan itu adalah aktivitas penyediaan mesin. Aktivitas menyediakan sebuah mesin, misalnya komputer, dengan kemampuan untuk melakukan atau menunjukkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika kemampuan itu dilakukan oleh manusia. Oke, itu adalah artificial intelligence. Nah, kemudian ada human machine interface atau HMI istilahnya. HMI ini adalah sebuah sistem yang mempertemukan manusia dengan teknologi mesin. Oke. Dia bisa berupa pengendali, kemudian menunjukkan status, baik itu secara manual maupun secara visual oleh komputer yang bersifat real time. Oke. Nah, tugasnya adalah untuk menambah interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan misalnya di layar komputer. Ya. Jadi HMI ini lebih cocok untuk digunakan atau diaplikasikan pada industri misalnya pertambangan, pabrik gas, minyak, bandara. Ya.
karena HM ini sifatnya stabil dan mampu memonitor, itu yang penting, beberapa sistem secara real time. Kemudian yang keempat adalah adanya robotik dan sensor, ya kan. Kemudian teknologi 3D printing. Kan sekarang kita bisa ngeprint misalnya gelas sama persis dengan contoh gelasnya itu secara instan. Itu ada itu di di ITC, ada teknologi printer 3D ini. Gampang sekali, makanya kalau Anda browsing di Tokopedia atau di Shopee atau di marketplace apapun itu, ingin mencetak apapun itu kan cepet banget. Apalagi kalau dari Cina, dia cepet-cepet banget. Dan harganya lebih murah lagi, gila Cina itu. Baik, selanjutnya adalah, ini adalah Society 5 di mana sekarang ini sudah mulai jalan. Society 5 itu apa sih? Konsep Society 5 ini atau konsep revolusi society yang kelima ini lahir di Jepang. Lahir di Jepang setelah revolusi industri keempat itu tadi. Di mana perbedaannya dengan revolusi industri keempat, Society 5 ini lebih mendorong terhadap peranan manusia. Ya, mendorong peranan manusia dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi komunikasi yang lahir, yang berkembang sangat pesat pada revolusi industri keempat ini. Nah, di sini artinya adalah manusia dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar atau lebih tinggi dalam memecahkan masalah yang kompleks, ya, berpikir lebih kritis dan lebih kreatif. Nah, kalau Anda lihat di sini urutannya, di mana Society 1.0 ini adalah hunting society. Jadi adalah masyarakat yang pekerjaannya berburu. Oke, atau disebut sebagai the emergence of human being. Awal mula lahirnya manusia. Kemudian Society 2.0 ini adalah manusia sudah tidak lagi sekedar hunting, tetapi dia sudah mulai bisa bercocok tanam. Dia tahu bagaimana caranya bercocok tanam. Ini dikatakan 13.000 tahun before century, sebelum 13.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian masuk ke ke Society 3.0 yang disebut juga sebagai Industrial Society. Ini akhir abad 18, di mana di sini mulai ada, tadi diikuti dengan revolusi industri pertama dan kedua di sini. Kemudian di antaranya ini sebelum dia naik menjadi Society 4.0 di sini Industrial Revolution tahun 1970-an tadi itu ya. Itu sudah mulai ada berbarengan dengan Society 4.0 ini, Information Society ini. Oke. Kemudian di sini ada Industrial Revolution yang ciri khasnya adalah digital transformation. Kemudian ada artificial intelligence tadi itu, kemudian ada Internet of Things. Ini adalah ciri khas dari revolusi industri keempat. Nah, disinilah society kelima. Lalu society kelima ini apa? Nah, society kelima ini tahun 2016 kalau nggak salah dijatuhkan di Jepang ketika itu. Itu adalah di mana semua orang ini sudah terkoneksi dengan internet, ya kan? Di sini kalau Anda lihat, kemudian social issue ini menjadi sangat bebas sekali karena internet itu kan tidak ada batasannya, semuanya diupload di internet, ya kan? Yang tadinya itu adalah hal-hal yang tertutup sekarang menjadi terbuka, yang tadinya hal-hal yang dianggap tabu sekarang menjadi tidak. Maka di sini dibutuhkan adanya wisdom kebijaksanaan, dibutuhkan adanya kreativitas yang tinggi,
adanya kecerdasan yang tinggi untuk bisa berlaku dengan bijaksana untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi lebih kompleks di sini. Oke. Nah, ini adalah perkembangan dari revolusi industri keempat masuk ke society ke-5. Baik, sementara itu dulu untuk assignment-nya kira-kira apa ya? Nah, kita bahas saja di grup ini nanti. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah mengikuti untuk pembahasan materi ketiga ini, dan sampai jumpa lagi di materi-materi yang selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.